Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 3. Untuk mulai belajar, kita harus berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar belajar mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Materi yang Bapak akan sampaikan pada kesempatan ini adalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kompetensi dasar mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensi, menguraikan klasifikasi demokrasi, menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi, mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, menjelaskan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, menganalisis pentingnya kehidupan demokrasi, menganalisis perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Pengertian, demokrasi, budaya demokrasi merupakan konsepsi yang berasal dari kata budaya dan demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratein atau kratos. Demos artinya rakyat, kratein atau kratos artinya pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah atau berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti kekuasaan yang paling tinggi di dalam negara demokrasi adalah rakyat. Dikatakan demokrasi jika didasari oleh beberapa nilai atau value yang memiliki dua asas pokok demokrasi. Satu, adanya pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan adanya pengakuan hakikat dan martabat manusia. Kaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa setiap manusia dilahirkan ke dalam dunia memiliki hak asasi mengeluarkan pendapat, hak politik, hak mendapatkan ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, dan sebagainya. Prinsip demokrasi secara umum adanya pemisahan kekuasaan. Ini ada pendapat dari Maria Montesquieu dengan prinsip trias politika, adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang mana fungsi dan peran legislatif adalah membuat undang-undang atau kebijakan publik, kemudian eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif bisa melakukan pengawasan atau penyelenggaraan peradilan apabila ada penyimpangan dari ketentuan undang-undang dasar atau peraturan yang berlaku. Yang mana legislatif itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih langsung, kemudian eksekutif di dalamnya ada presiden, ada wakil presiden, dan menteri-menteri kabinet. Kemudian yudikatif itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang melakukan penyelenggaraan peradilan. Kemudian kedua, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Artinya setiap warga negara Indonesia punya hak turut serta. Kalau memang rakyat atau masyarakat itu terpilih dalam pemilu menjadi bagian di parlemen atau legislatif. Tiga, kesetaraan di antara warga negara, harkat dan martabat manusia di hadapan Tuhan sama, yang membedakan adalah perilakunya. Kemudian kesetaraan itu juga diatur oleh undang-undang tentang hak-hak warga negara. Kemudian supremasi hukum, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan disepakati oleh warga negara. Prinsip demokrasi Pancasila, kenapa Indonesia menganut asas prinsip demokrasi Pancasila? Karena ideologi negara Indonesia ada Pancasila yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Karena Pancasila memiliki nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila memuat ada ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Prinsip demokrasi Pancasila, satu, kedaulatan di tangan rakyat. Berarti rakyat memiliki hak sepenuhnya. Setiap pejabat publik atau pemimpin daerah, baik tingkat kota, kabupaten, pemimpin daerah tingkat provinsi, atau presiden, atau wakil rakyat yang legislatif dipilih oleh rakyat. Dua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak yang dimiliki manusia oleh anugerah Tuhan sejak lahir. Kemudian pemerintahan berdasarkan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengambilan putusan atas musyawarah mufakat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Kemudian pemilu yang demokratis dengan menganut asas luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Langsung artinya setiap warga negara berhak memilih wakil-wakilnya atau pemimpin atau kepala negara atau kepala daerah sesuai hati nuraninya, langsung, tidak boleh diwakilkan. Umum, setiap warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pemilu. Kemudian bebas, setiap warga negara bebas memilih wakil-wakilnya, bebas memilih pemimpin-pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya. Rahasia, tidak boleh diketahui oleh orang lain atau pihak manapun. Dan jujur adil, artinya didasari dengan kejujuran dan keadilan supaya tercipta kehidupan yang harmonis, serasi, selaras, dan seimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur-unsur budaya demokrasi tentunya harus ada keterlibatan rakyat di dalam mengambil sebuah keputusan politik. Nah, yang berhak mengambil keputusan politik tentunya sudah diwakilkan melalui lembaga formal yang disebut legislatif atau parlemen atau DPR. Dan DPR di sini dibagi tingkatan. Ada DPRD 2 tingkat kota dan kabupaten, ada DPRD 1 tingkat provinsi, dan DPR RI artinya pusat, tingkat pusat Republik Indonesia. Kemudian ada perwakilan rakyat yaitu DPD. Karena di dalam MPR, lembaga negara dalam MPR ada bikamaral, memiliki 2 kamar, DPD dan DPR, untuk membuat suatu kebijakan publik atau ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan seluruh warga masyarakat atau warga negara Indonesia. 2, tingkat persamaan hak di antara warga negara sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau perundang-undangan yang berlaku. Karena susunan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 1, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian bisa saja kepres, keputusan presiden, dan terakhir perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu ada tingkat provinsi, ada tingkat kota dan kabupaten. Karena wilayah di Indonesia dibagi beberapa bagian, itu adalah provinsi-provinsi yang memiliki otonomi penuh mengatur daerahnya sendiri. 3, tingkat kebebasan dan kemerdekaan. 4, sistem perwakilan, dan 5, sistem pemilihan. Secara langsung, umum, dan bebas saja. Itulah bahasan tentang budaya demokrasi. Bagaimana demokrasi dikatakan baik apabila tercipta masyarakat madani atau masyarakat beradab. Yang mana masyarakat madani dan masyarakat beradab ada elemen-elemen yang harus dipenuhi, adanya HAM, adanya penegakan supremasi hukum, kemudian pengadilan yang bebas dan merdeka, dan sebagainya. Itulah tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang tertuang di dalam mukadimah pembukaan UUD 45 alinea keempat, yaitu disebut 4M, menciptakan masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, kemudian ikut serta melaksanakan perdamaian dunia. Nah, itulah tujuan nasional Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan ingat, apa yang Bapak sampaikan materi tadi tolong dicatat atau ditulis sebagai bukti tugas dalam buku catatan PPKN kelas 11. Kemudian nanti hasilnya disampaikan kepada Bapak melalui grup kelas masing-masing dari Auto KP
dan MP1 atau BDP1, BDP2, BDP3, BDP4, dan BDP5 sesuai grup kelasnya masing-masing untuk mempermudah Bapak dalam memeriksa nilai tugas, nilai penugasan. Kemudian pertanyaan ini sebagai latihan dan sebagai hasil kumpulan ulangan harian. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kalian jelaskan sesuai dengan pemahaman dan analisa kalian. Boleh kalian buka buku mata pelajaran PPKN, boleh kalian Google, kemudian dirangkum dari semua jawaban pelaksanaan demokrasi yang berkembang di Indonesia dari sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Kemudian yang kedua, mengapa budaya demokrasi perlu diterapkan di masyarakat? Kenapa? Berarti alasan. Tentunya untuk menjawab ini diperlukan kalian pemahaman pelajaran tentang budaya demokrasi, dilihat di Google juga boleh atau buku mata pelajaran PPKN kalau memang memiliki. Kemudian setelah selesai hasil pekerjaan atau jawabannya dikirim bersama dengan tugas tadi dan soal jawaban ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas penyampaiannya yang kurang maksimal. Mudah-mudahan kalian bisa bertambah ilmunya mulai pembelajaran daring atau membuka buku pelajaran sendiri atau lihat Google. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.